dan pernikahan di Kana. Hingga abad kelima, tradisi tersebut masih tetap diterapkan pada Katolik Roma hingga Gereja Timur. Namun, tradisi antara kelahiran Yesus dan Hari Raya Epifani dalam Konsili Tours pada tahun 567 dipisahkan oleh Gereja Barat. Hingga pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 memisahkan pembaptisan Tuhan dari Hari Raya Epifani. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan Hari Epifani dirayakan secara terpisah. Diperingatinya Hari Epifani sebagai ritual sakral atas penampakan martabat ilahi Yesus sebagai Putra Allah dan penebus dunia. Perayaan tersebut juga menegaskan kepada umatnya agar merenungkan bahwa Allah berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Selain itu, manusia yang dilambangkan orang-orang Majus menanggapi pewahyuan tersebut dengan penuh iman dan kasih. Umat Kristen mengenal Epifani sebagai istilah lain dari Hari Raya Penampakan Tuhan. Secara bahasa, Epifani artinya suara dari surga yang memaklumkan Yesus sebagai anak Allah. Mengutip buku Yesus dari Nazaret susunan Joseph Ratzinger, Epifani dikenal juga sebagai hari pembaptisan Yesus. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani epipainein yang berarti pengungkapan, kehadiran, atau wahyu. Orang Kristen mengimani Epifani sebagai momen kedatangan orang-orang Majus ketika menemui bayi Yesus. Mereka menemuinya karena percaya akan hadirnya seorang penyelamat atau penebus. Mereka juga mengimani turunnya wahyu dan rahmat bagi umat manusia ketika Yesus lahir. Ingin tahu arti Epifani lebih lanjut? Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Arti Epifani yang diimani umat Kristen. Umat Kristen mengenal Epifani sebagai hari raya penampakan Tuhan. Istilah keagamaan ini berasal dari kata Yunani epi yang berarti pada, paino yang berarti tampil dan bersinar. Jika melihat sejarahnya, sekitar 175 tahun sebelum kelahiran Yesus, seorang kaisar tiran di Syria, Antiochus keempat, menyebut dirinya sebagai Epiphanes. Ia meyakini bahwa dirinya adalah perwujudan yang ilahi di dunia. Namun, Antiochus pun mati dalam peperangan. Umat manusia kala itu pun menunggu kehadiran sosok raja sejati yang benar-benar bisa menghadirkan yang ilahi. Pembahasan Epifani pernah diterangkan dalam Perjanjian Lama. Istilah ini digunakan untuk merujuk pernyataan diri Allah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan dalam 2 Timotius bab 1 ayat 10 untuk menggambarkan kelahiran Yesus dan penampakannya. Jadi, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani dijalankan umat Kristen untuk merayakan pernyataan martabat ilahi dari Allah Putra dalam diri Yesus. Ini mencakup peristiwa-peristiwa hidupnya sebelum kebangkitan. Dalam merayakan Epifani, umat Kristen harus mengingat bahwa kebangkitan Yesus membawa para murid mengenali Yesus sebagai Allah. Inilah tingkat keimanan yang mesti dimiliki oleh setiap umat. Gereja merayakan hari Epifani setiap tanggal 6 Januari. Ada 4 momen yang dirayakan dalam momen ini, mulai dari kelahiran Yesus, kedatangan orang-orang Majus, pembaptisan Tuhan, dan pernikahan di Kana. Tradisi perayaan ini terus berlanjut sampai kini, namun ada yang memisahkan perayaan-perayaannya di tanggal yang berbeda. Misalnya, pada tahun 567,
Gereja Barat memutuskan untuk memisahkan peringatan kelahiran Yesus dan hari Epifani. Kelahiran Yesus dirayakan pada 25 Desember, sementara Epifani pada 6 Januari. Kemudian pada tahun 1955, Paus Pius juga memisahkan pembaptisan Tuhan dengan Epifani. Ada dua aspek yang direnungkan, yakni berkenaan dengan penampakan kemuliaannya kepada manusia dan pewahyuan. Epifania atau Theophania berarti pernyataan diri dengan penuh keagungan, kekuatan, dan kewibawaan pribadi. Biasanya dikenakan kepada seorang raja atau kaisar atau penguasa besar yang datang. Kata yang sama pula dipakai untuk penampakan keilahian atau karya-karya Allah yang menakjubkan. Dalam Gereja Timur, pemakaian ungkapan Epifania hanya untuk misteri Natal, yaitu penampakan keilahian Tuhan Allah dalam rupa daging manusia. Awal mula perayaan Epifania. Sudah sejak abad kedua, Epifania dirayakan pada tanggal 6 Januari yang digandeng dengan kenangan pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Terdapat tulisan dari abad keempat yang mencatat kekhususan perayaan ini sebagai perayaan kedatangan Tuhan, yakni kelahirannya sebagai manusia dalam inkarnasi yang utuh sempurna. Di Antioquia dan Mesir, pada masa hidup Santo Yohanes Chrysostomus, pesta ini dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus dan sekaligus hari pembaptisannya. Ketika pesta ini menyebar ke barat, Gereja Barat menerjemahkan pesta ini sebagai perayaan pewahyuan diri Yesus kepada dunia kafir dengan prototipenya, yakni 3 sarjana dari timur yang datang menuju Bethlehem untuk menyembah kanak-kanak Yesus, penebus yang baru lahir. Episode ini digabungkan sekaligus dengan peringatan pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan dan pernikahan di Kana. Alasan penempatan tanggal perayaan Epifania di Gereja Timur adalah sama seperti Natal dalam Gereja Barat, yaitu titik balik peredaran matahari. Orang kafir di Mesir saat itu merayakannya 13 hari sesudah 25 Desember. Sebab biasanya pada tanggal itu matahari di wilayah sana terlihat lebih benderang. Sehingga 6 Januari bagi umat Kristiani dirayakan sebagai kelahiran Yesus, Sang Matahari Sejati. Kebijakan Konsili Vatikan II. Sambil merayakan Epifania yang berasal dari Gereja Timur, Gereja Barat lebih menitik beratkan peristiwa kedatangan 3 sarjana dari Timur sebagai wakil-wakil segala bangsa dan bahasa dari seluruh muka bumi. Konsekuensinya ialah bahwa Epifania berarti penampakan Tuhan Yesus di antara segala bangsa. Penekanannya jelas berbeda, apalagi karena didukung oleh 2 perayaan yang mewarnai Epifania, yaitu pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan dan pernikahan di Kana. Demikianlah saudari-saudara pembahasan mengenai hari raya penampakan Tuhan Yesus. Semoga membantu. Salam.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus, selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Anak Misioner Sedunia ke-183, juga Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Anak-anak, kaum remaja, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Dalam terang Hari Raya Penampakan Tuhan, kita memandang Yesus Kristus sebagai terang bagi segala bangsa yang mempersatukan umat manusia dalam satu iman dan satu perutusan. Tema Hari Anak Misioner Sedunia tahun 2026 adalah One in Christ, United in Mission. Tema ini menegaskan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita semua dipersatukan dalam Kristus dan diutus bersama untuk mewartakan kasih-Nya. Bersama para Majus dari timur yang datang menyembah kanak-kanak Yesus, marilah kita membawa hati dan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai, marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
intensi misa kita pada sore hari ini, mohon kebahagiaan abadi bagi Teresa Dewi Sujahni yang berpulang 100 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita bersuka cita bersama dengan seluruh gereja karena pada hari ini kita merayakan dua pesta ganda yang sangat penting dalam gereja kita. Yang pertama, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, dan kita juga merayakan Hari Anak Misioner Sedunia ke-183. Dalam perayaan Epifani, Kristus memanggil anak-anak dan remaja untuk ambil bagian dalam perutusan gereja. Maka dalam perayaan ini, kita juga berdoa bagi mereka, bagi anak-anak dan remaja misioner di seluruh dunia, khususnya bagi teman-teman kita yang sekarang sedang mengalami bencana alam, serta semua anak dan remaja yang sedang menderita sakit, ditinggalkan dan kurang mendapatkan perhatian. Mari kita rayakan Ekaristi ini dengan hati gembira sambil memohon agar Yesus mempersatukan kita dan mengutus kita untuk mewartakan kasih-Nya kepada semua orang. Mari kita hening sejenak, kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluluhkan Dikau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, pada hari ini Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa dengan bimbingan bintang. Kami mohon semoga kami yang sudah mengenal Engkau dengan iman, diantar untuk memandang wajah-Mu yang mulia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak dan remaja, agar mereka bertumbuh dalam iman, bersatu dalam kasih, dan dengan gembira mengambil bagian dalam perutusan gereja mewartakan Injil kepada dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan.
Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan ke Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Mereka sujud menyembah dia, lalu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih, ada berbagai macam cara dan jalan orang dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Entah melalui pelajaran agama, entah melalui sapaan dari orang lain, atau entah melalui dari studi, dari membaca buku atau mendengarkan firman dan merenungkan sabda Tuhan dalam kitab suci, atau juga melalui perjumpaan dalam pengalaman dan peristiwa hidup tertentu. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini, para Majus dari timur hari ini berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, melalui pekerjaan mereka yang dituntun oleh bintang menuju sang bintang ilahi itu. Dan dengan pengalaman ini mereka berjumpa langsung atas pengalaman yang telah mereka dapatkan. Tentu perjumpaan ini harus berawal dari keterbukaan hati. Dan dari keterbukaan hati inilah mereka, para Majus ini, tidak segan-segan meninggalkan pekerjaan mereka. Tidak segan-segan untuk meninggalkan daerah mereka, meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara-saudarinya untuk melihat Tuhan melalui bintang yang menjadi penuntun bagi mereka. Tentu hanya orang yang mau meninggalkan segalanya inilah yang justru menemukan Tuhan dalam hidupnya. Mereka yang masih mengikat diri pada sesuatu yang hanya berpusat pada kepentingan dirinya, akan sulit untuk menemukan arahan atau bimbingan. Hal ini tentu saja sangat berbeda jelas dari tokoh lain yang kita temukan dalam Injil hari ini, yaitu Herodes. Herodes sangat terkejut ketika mendengar bahwa ada raja yang akan lahir. Ia tentu saja merasa terancam. Terancam karena ia merasa raja yang akan lahir ini akan menggantikan kekuasaannya. Maka dengan diam-diam dia mencari informasi-informasi supaya mengetahui raja yang akan dilahirkan itu. Ia ingin berusaha untuk menyingkirkan dan membinasakan raja baru ini. Untuk itu Herodes sungguh tertutup hatinya terhadap tawaran keselamatan
karena ia hanya berpusat pada kekuasaan, pada kepentingan, pada hal yang menurutnya baik, yang menurutnya itu akan membahagiakan dalam hidupnya. Yang menarik dari perjumpaan dari para sarjana ini adalah mereka diingatkan bahwa ketika mereka berjumpa, ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka mencari jalan lain. Mereka memilih jalan lain, tidak kembali kepada Herodes yang meminta mereka supaya memberitahu ketika mereka menemukan raja itu, menemukan sang juru selamat. Inilah jalan lain, jalan yang bisa disebut sebagai jalan pembaruan diri. Jalan untuk menemukan keselamatan dalam jalan-jalan lain. Dan pengalaman pencarian dari para Majus ini bisa menjadi pengalaman dan bisa menjadi teladan bagi kita. Bahwa terkadang kita harus menemukan jalan-jalan lain. Ketika satu jalan itu menemukan suatu kebuntuan, kita diajak untuk menemukan jalan lain supaya keselamatan itu pun datang dari berbagai macam cara. Karena Tuhan pun memberikan banyak jalan untuk kita bisa memperoleh jalan keselamatan. Maka ada beberapa reaksi yang kita bisa dengarkan dan kita bisa renungkan dari kisah perjumpaan para Majus ini. Kisah Hari Raya Penampakan Tuhan Epifani yang sedang kita rayakan pada hari ini. Ada dua jenis reaksi terhadap kelahiran Yesus. Yang pertama, ada Raja Herodes tadi yang merasa terancam dan ingin memadamkan sang terang itu. Sang terang yang ingin menunjukkan kepada setiap bangsa, ingin dipadamkan oleh Herodes. Namun ada bintang lain yang setia, yang menuntun supaya orang yang melihat bintang itu bisa sampai kepada tujuan, yaitu jalan keselamatan. Maka permenungan hari ini bisa membawa kita pada suatu pertanyaan. Apakah kita menjadi Herodes yang mungkin kerap kali mematikan semangat saudara-saudari kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Entah karena kita tidak peduli, entah karena kita memiliki hubungan yang tidak harmonis, kita bisa menjadi Herodes-Herodes lain yang mengancam saudara-saudari kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Atau justru Herodes itu adalah kecemasan, ketakutan kita sehari-hari yang akhirnya menggelapkan hati kita sehingga sulit untuk menemukan Tuhan dalam hidup kita. Atau apakah kita sudah menjadi bintang yang bisa menjadi pendamping bagi hidup kita, pendamping juga bagi sesama kita yang bersama-sama bisa berjalan untuk menuju sang terang itu. Maka marilah di hari raya penampakan Tuhan ini, Tuhan yang telah menampakkan terangnya kepada kita, mari kita pun diajak untuk juga menjadi bintang dalam hidup iman kita, dalam hidup bersama dengan keluarga, dan dimanapun kita juga berada, biarkan terang itu kecil, tetapi tetap bersinar dalam kegelapan hidup, supaya akhirnya terang itu pun bisa memberikan sebuah jalan, sebuah titik terang bagi kita untuk melihat keselamatan yang telah ditawarkan kepada kita. Itulah perjumpaan yang membawa pada perubahan, perjumpaan yang membawa kepada berkat. Semoga Tuhan menerangi jalan hidup kita, menerangi segala perjuangan dan usaha kita untuk mencapai pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalaukan kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja senantiasa menampakkan wajah Kristus yang satu dan menyatukan, serta setia menjalankan perutusannya, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang menjadi kurban bencana alam, semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkan banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja, dalam semangat Children Helping Children melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelestarian ciptaan dan pertobatan ekologis, semoga kita semakin sadar akan tanggung jawab menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta mampu mengubah cara hidup yang merusak lingkungan menjadi tindakan yang merawat dan melindungi ciptaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendahulu kita yang telah merintis pembangunan komunikasi Kristiani di tempat ini, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menganugerahkan kedamaian abadi kepada para pendahulu kita yang dengan dengan iman, pengorbanan, dan ketekunan telah merintis serta membangun komunikasi Kristiani di tempat ini, dan semoga teladan hidup mereka meneguhkan kita untuk terus setia melanjutkan karya pewartaan dan pelayanan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi kita, mari kita sampaikan dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, terimalah hati dan harapan kami yang masih berziarah untuk kembali kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kasih, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagimu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan bangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu, saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Semoga kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Kita doakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, berjalanlah di depan kami selalu, dan dimanapun dengan terang surgawi-Mu. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang murah hati, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadi misionaris-misionaris pembawa kasih, damai, dan pengharapan dimanapun kami berada, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Warta Gereja tanggal 4 Januari 2026. Yang pertama, pendaftaran misdinar dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Tim Komsos Hati Kudus. Telah dibuka pendaftaran Tim Komsos Paroki Hati Kudus Palembang kloter kedua. Bagi siapa saja yang mau melayani Tuhan dan sesama lewat tim komunikasi sosial, dapat mendaftarkan diri dan melihat informasinya di papan pengumuman atau bisa menghubungi Romo Yohanes Sigit Winarno SCY. 3. Seksi katekese. Akan diadakan pertemuan perdana untuk calon katekumen anak dan katekumen dewasa, serta orang tua calon komuni pertama beserta calon komuni pertama pada hari Minggu 11 Januari 2026 pukul 10.30 sampai dengan selesai, tempat aula paroki lantai 3. Mohon kehadiran semua calon katekumen anak dan calon katekumen dewasa serta orang tua calon komuni pertama beserta calon komuni pertama. 4. Misa harian. Misa harian kembali normal Senin sampai Rabu, Kamis pukul 5.45, Selasa dan Jumat pukul 17.30. 5. Laporan kolekte Minggu 28 Desember 2025. Kolekte pertama sejumlah 20.982.000 rupiah. Kolekte kedua sejumlah 13.028.000 rupiah. Kolekte tanggal 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 sejumlah 10.413.000 rupiah. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah,
tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pula untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, lalu juga petugas KOR, tim multimedia, dan segenap umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang menampakkan Yesus kepada semua bangsa melalui cahaya bintang, menjadikan hatimu penuh iman dan sukacita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Amin. Semoga Yesus Kristus yang disambut dengan persembahan oleh para majus, mengajarkan kamu untuk berbagi melalui doa, derma, dan perbuatan baik, agar kasih-Nya dirasakan oleh anak-anak di seluruh dunia. Amin. Semoga Roh Kudus menyalakan terang misi dalam hatimu, agar kamu menjadi sahabat bagi sesama, pembawa damai dan pewarta kasih Tuhan di rumah, di sekolah, dan dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kepada